Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Eh, Pada modul selanjutnya kita akan membuat halaman login, di mana membuat halaman login ini adalah untuk membatasi akses dari tiap file PHP-nya. Tiap halaman, misalkan ada beberapa halaman yang tidak bisa diakses oleh umum, jadi harus login terlebih dahulu atau punya username password baru bisa masuk. Nah, login di sini tuh kita menggunakan session. Nah, kenapa tidak saya bahas terlebih dahulu sessionnya supaya di sini kita langsung praktekkan bahwa session itu ya seperti ini. Karena kalau misalkan kita karena kalau misalkan lihat di modul itu kan, di modul yang sudah saya kasih itu belum diterapkan ke studi kasus menggunakan MySQL. Nah, di sini prosesnya hampir sama dengan yang ada di modul, cuman perbedaannya di sini kita nge-get dulu data dari database, kemudian disamakan apakah username dan passwordnya sudah cocok, baru dibuatlah session baru. Kita mulai. Untuk yang pertama kita buat dulu file login.php. Ini adalah form untuk loginnya. Misalkan kita ambil saja dari form ya, biar cepat. Form. Nah, actionnya kita direct ke check login dulu. Check login.php. Apa itu check login.php? Nah, disinilah script untuk mengecek ke database apakah username dan password ada di database dan cocok. Kalau cocok, maka buatlah sessionnya. Oke, berarti di sini saya ganti dengan login mahasiswa. Ini saya ganti dengan user Oke, selesai. Ini selesai untuk formnya. Kita cek. Nah, ini sudah ada form loginnya. Sekarang kita buat file baru namanya check login ya. Check login.php, di mana script di sini adalah untuk validasinya. Validasi apakah username passwordnya cocok atau ada. Kalau tidak ada ya nggak bisa masuk ke halaman tersebut. Oke, untuk cek login seperti biasa, untuk pertamanya karena kita akan menggunakan session, kita session start aja dulu. Session start. Session start, kemudian seperti biasa include koneksi.php ya. Nah, script di sini hampir sama dengan script yang ada di tampil.php. Ini sama nih, hampir sama karena kita mengget dulu atau select dulu mahasiswa, tapi bedanya kita selectnya dari tabel user. Oke, saya copy aja lah ya, copy semuanya. Ini saya paste di check login. Nah, jadi bedanya kita akan mengambil data
username passwordnya dari tabel apa ya, tabel user misalkan ya, tb user. Tapi kita harus pakai where, dimana username-nya sama dengan yang kita tangkap dari login ya. Kita tangkap dulu dari login itu kan user dan pass. Nanti kita sini bikin variable username pass ya, user, kemudian ininya password. Nah, dimana username yang ada di field username di tabel user dia harus sama dengan yang ada di sini. Berarti variabel username ya. Tapi kita harus pakai dan. Jadi percuma username-nya ada tapi tinggal cocok sama password. Jadi sini kita harus samakan juga. And passwordnya sama dengan variabel password ya. Nah, S-nya kebanyakan. Oke, udah seperti ini. Karena kita tidak memerlukan perulangan. Nah, di sini kan ada perulangan nih. Perulangan ini kita tidak gunakan karena ya cuman satu kan. Yang akan kita ambil ini kita hilangkan saja while-nya. Kita hilangkan nah, sampai sini. Kita hilangkan, tapi di sini kita harus start session ya. Sessionnya harus kita set. Nah, ini session. Kemudian kita set si session ini data yang ada di session yang akan kita tanam itu apa? Ya, misalkan username ya. Username-nya ini harus sama dengan variabel username. Kemudian session yang keduanya itu statusnya ya, sebagai cirinya bahwa session statusnya itu diisi dengan apa ya, dengan string aja, dengan string login. Berarti kalau ada username jika ini cocok, maka set sessionnya, username-nya sebagai username yang ambil dari sini, dan statusnya adalah login. Nanti kita print di sana. Kemudian setelah misalkan sudah berhasil login, kita akan didirect ke halaman, misalkan halaman tampil ya, halaman tampil .php. Kita masukkan script head script untuk directnya. Bisa menggunakan seperti ini atau Anda bisa menggunakan yang refresh. Refresh itu kalau misalkan mau pakai timing ya, beberapa detik. Kalau di sini langsung nih, location-nya langsung di location, langsung di direct ke tampil ya, tampil.php. Nah, seperti ini. Oke, yang bawah pun sama. Di sini kalau gagal, username dan password tidak cocok dengan yang ada di database, berarti kita harus direct lagi ke login.php. Login.php, tapi kita kasih pesan. Pesannya adalah apa ya?
pesannya login gagal atau gagal aja lah. Oke, sudah, ini kita simpan. Jadi scriptnya segini, harusnya ini sudah bisa berjalan. Kalau sukses berarti dia akan masuk ke tampil.php. Tapi jika tidak sukses, maka dia akan didirect ke login dengan pesannya adalah gagal di URL ya tentunya. Kita cek. Oh iya, kita belum bikin tabelnya. Kita buat dulu tabel. Tabelnya tabel user ya. User cukup 3 kolom saja. Sini ID, username, kemudian password. Saya kasih pakai varchar saja. Username berapa ya? Jangan banyak-banyak lah, 50 saja. Password pun nggak terlalu panjang-panjang, 50. ID-nya kita buat auto increment primary key. Oke, sudah kita buat. Nah, kita insert dulu deh satu ya sebagai sampel. Misalkan passwordnya David ya, ini 2 nih. Kita lihat ini sudah berhasil nih. ID-nya 1, username-nya David. Sekarang kita coba login berarti. Ini kita login. Username-nya David, password-nya David, misalkan simpan. Nah, ini pesannya gagal. Untuk melihat pesan gagal ini, kita lihat errornya ada di mana. Berarti ini kita buang dulu nih else-nya. Kita buang else karena ini pesan gagalnya nggak kelihatan karena dia langsung direct ke login.php lagi. Simpan. Nah, di line 12 ini salah nggak? Ini S nya ada 3. Oke, ini kita ganti. Ternyata S nya ada 3, salah. Sedangkan di sini S nya 1 passwordnya ya. Kita cek David, cek dulu di sini apakah sudah benar. Password, username. Oke, kita simpan. Banyak yang typo. Username, select from tabel user where username, password. Nah, ininya kelebihan 1 ya. Cek lagi. Nah, ini sudah berhasil. Jadi kebanyakan tipe tadi. Ini sudah berhasil. Kita masuk ke tampil.php ya. Jadi karena jika berhasil maka masuk ke tampil.php. Tapi jika gagal, dia akan didirect lagi ke login.php dengan pesannya gagal. Sekarang bagaimana kita menangkap session kita kan masuk di tampil ya, yang akan kita tambahkan itu di tampil.php. Nah, di tampil.php ini kita tambahkan script untuk mengeceknya dulu. Untuk mengecek jika sessionnya ada, statusnya betul, maka baru eksekusi script ke bawahnya ya. Session start, lagi. Kemudian jika variabel session ini, variabel session ini statusnya
Tadi kan pakai status ya. Coba lihat di cek login. Nah, jika statusnya login, nah, kita tangkap di sini. Di mana? Di tampil.php. Jika statusnya tidak sama dengan stringnya login ya, login, maka ini yang gagalnya aja ya. Jadi kalau misalkan si statusnya tidak sama dengan dengan string ini, dia akan didirect ke header location ke login ya. Balikin lagi ke login.php dengan pesannya adalah Anda belum login. Pesannya seperti itu. Oke. Tapi jika statusnya sama, ya lakukan berarti ini script yang ke bawahnya ya. Ini harus sudah berjalan. Kita cek dulu di tampil.php nih. Kita refresh karena sudah ada. Kita buat dulu button untuk menghancurkan sessionnya, untuk ngedestroy sessionnya ya. Jadi kita buat file baru namanya logout. Logout.php. Isinya cukup session start aja. Session kita start, kemudian session ini kita destroy. Session destroy itu berarti kita hancurkan sessionnya, kita hapus dari browser. Kemudian setelah selesai destroy, kita direct lagi ke login.php, tapi kita pakai pesan lagi. Pesannya logout berhasil. Oke, berarti sessionnya start, kemudian kita hancurkan, hapus, kemudian direct ke login.php lagi ya. Oke, sekarang kita coba. Oh, di sini belum ada logoutnya, belum ada button logoutnya. Kita buat ya di sini nih, di bawah aja, di tampil.php. Tampil.php kita buat button lah di sini, atau wrap aja. Echo kita lihat di sini. Nah, ini ada logout, tapi kita pisahkan ke bawah aja lah. Nah, di sini. Ini kalau kita klik dia masuk ke logout.php kan, logout.php. Tapi nggak ngedirect ya. Cek di logout.php, location login.php. Ah, ini salah. Lagi keyboardnya nggak enak nih.
Oke, itu tadi salah typo lagi. Oke, udah ya, udah berhasil nih, logoutnya berhasil. Sekarang kita masuk login, David simpan, berhasil. Sekarang saya logout, berarti dihancurkan tuh destroy-nya. Sekarang coba kita akses langsung ke tampil.php. Bisa nggak? Harusnya nggak bisa. Kita cari kesalahan ini sebelah mana. Ini sepertinya ada di baris atas nih, baris keempat. Enggak sih, hanya daerah sini nih. Oh ini nih, salah lagi, salah ketik locationnya jadi location, karena nggak tahu kenapa nih keyboardnya sering typo. Kita cek. Nah udah berhasil ya, berarti tadi salah ketik si locationnya, location jadi location. Sekarang login, kemudian saya logout. Nah ini kalau misalkan saya mau masuk ke tampil.php, karena saya belum login, dia nggak mau tuh. Tampil.php nggak mau, kita di direct lagi ke login karena Anda belum login. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita modif lagi sedikit lagi. Ini kenapa kan nggak enak nih, kita lihat password. Kalau nanti ada administrator web kita melihat passwordnya kok telanjang seperti ini kan, polos nih. Jadi kita harus sedikit modifikasi, kita gunakan hash MD5 supaya ini passwordnya itu nggak telanjang seperti ini. Simple untuk membuat password di hash MD5 itu. Contoh ini saya rubah dulu ya strukturnya. Ini bukan strukturnya, ini caranya saya rubah menjadi MD5, simpan. Nah kan yang tadinya passwordnya David jadi berantakan seperti ini, jadi berantakan. Terus di codingnya berarti kita harus menambahkan MD5 juga. Tadi kan di form login, di sini ditangkap sama cek login. Nah di cek loginnya berarti di sini kita tambahkan MD5 dalam kurung seperti ini. Ini kalau misalkan tidak menggunakan ini saya coba dulu ya. Nah seperti ini, kita login David ya, simpan. Nggak mau, gagal. Padahal tadi benar kan usernya David, passwordnya David, tapi dia sudah di hash Davidnya ke MD5 jadi seperti ini. Nah sekarang codingnya ya kita modif juga, ini harus pakai MD5 juga depannya. MD5 tutup, simpan. Sekarang kita coba login David simpan. Oke, berhasil ya. Jadi nggak terlalu polos banget nih ketika nanti ada hacker yang masuk ke database punya kita. Ketika dia akan mau masuk, ya minimal dia harus mengembalikan hash ini ke dalam plain text seperti ini. Ini kan udah diacak nih. Ini kan kalau hash itu dia satu arah, dia kalau misalkan dibalikin lagi ke David nggak bisa, tapi harus mencari dictionary-nya, kamus yang mirip dengan, yang hampir sih, bukan hampir sama, tapi harus sama dengan ini. Kalau nggak sama ya nggak bisa dibalikin lagi ke teks semula seperti ini. Oke. Berikutnya apalagi ya? Oh ya, ini password. Nah, password ini kan nggak enak nih, kita ngetikin password nih David, kelihatan nih kalau ada orang yang memperhatikan kita. Ini kan kelihatan passwordnya. Sekarang di sini kita tambahkan tipenya berarti kita pakai password ya. Kita pakai password refresh David, ketik. Nah kan jadi bulat-bulat. Ini padahal karakternya sama. Oke, ini kan bisa disimpan seperti ini. Oke, itu saja sudah berhasil kita membuat logout. Berarti kita harus tinggal menempelkan nah ini satu setiap file.php yang akan kita batasi dengan session, kita tambahkan ini di atasnya.
Misalkan apa ya, tambah ya, ini tambah db tambah ya, kita coba db tambah, oh salah, form.php. Nah ini kan tambah mahasiswa nih, tapi nggak enak kan. Masa kita bisa semua orang bisa menambahkan ke database nih tambah mahasiswanya, berarti kita batasi dulu dengan session. Nah ditambah di form.php, nah di form.php ini kita tambahkan dulu di atasnya yang tadi, script yang tadi nih. Nah yang ini kalau kita refresh harusnya masuk ke login dulu. Nah kan ini sudah berhasil. Jadi setiap semua file PHP yang ingin dibatasi dengan session, kita masukkan kode ini. Atau sebaiknya kita buat aja file baru namanya misalkan check session, check sesi aja lah, sesi.php ya. Kita tambahkan ini, berarti nanti di tiap ini kita ganti dengan include lagi, include check sesi.php. Tadi di tampil ya, check sesi.php ini include koneksinya. Oke, berarti di tampil.php. Nah sama aja kan, dia nggak bisa login karena dia dicek dulu sesinya. Kalau misalkan tidak ada sesinya ya dia harus login terlebih dahulu. Oke, itu untuk cara bagaimana membuat halaman login di PHP natif. Nanti ada lagi yang lebih secure-nya di sesi berikutnya biar videonya tidak terlalu panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.